Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya Anindita Novalistiani akan membersamai anak-anak dalam 1 tahun ke depan pada tahun ajaran 2020-2021 di kelas 5. Nah, kita akan mulai pembelajaran yang pertama kita. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti materi di kelas 5? Ya, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum ke materi, Bu Anin tanya terlebih dahulu, apakah anak-anak tadi pagi sudah melakukan berbagai aktivitas, berjalan, berlari, atau juga melompat? Nah, atau bahkan mencuci piring? Terus membantu ibu menyapu, membersihkan atau beres-beres rumah? Pasti sudah ya. Apa sih kaitannya dengan itu? Nah, sebaiknya kita simak penjelasan dari Bu Anin. Oke? Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki salah satu ciri, yaitu dapat bergerak. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, organ gerak hewan dan organ gerak manusia itu memiliki kesamaan. Nah, organ gerak hewan dan manusia itu dapat berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, kemudian menggali, ya, memegang, dan lain sebagainya. Nah, organ gerak hewan dan manusia juga memiliki kesamaan, yaitu memiliki 2 alat gerak. Yang pertama alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Apa sih itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif yaitu otot. Alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, oke, Bu Anin akan menjawab apa itu alat gerak aktif dan apa itu alat gerak pasif. Alat gerak aktif tadi disebutkan adalah otot dan alat gerak pasif disebutkan adalah tulang. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak, ya, dengan sendirinya tanpa adanya otot. Oke, coba kita bayangkan kita itu hanya terdiri dari tulang. Bagaimana kita akan bergerak? Pasti sangat kaku ya dan sulit untuk bergerak, untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, tidak dapat melompat, tidak dapat berlari dan berjalan. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, otot itu bersifat lentur, menempel pada tulang sehingga si otot tersebut dapat menggerakkan tulang dan tulang dapat bergerak. Setelah mengenai organ gerak, kita belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi sebuah dasar dalam suatu paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama biasanya, ya. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Ide pokok itu ada deduktif, yang di depan induktif, dan seluruh paragraf. Nah, tadi Bu Anin bilang ada kalimat utama disajikan. Jadi ide pokok itu disajikan ke dalam sebuah kalimat utama. Nah, kalimat utama tersebut bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf, atau di keseluruhan. Nah, ciri-ciri kalimat utama yaitu yang satu, mewakili isi bacaan tersebut. Yang kedua, bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, bisa menjadi kalimat yang dapat dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, selanjutnya ada kalimat pengembang, disebut juga kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Jadi, lanjutan dari ide pokok ya. Kalimat pengembang secara umum dapat diartikan berpindah. Kalimat yang sebagai penjelas itu tadi ya. Oke, itu saja dari Bu Anin. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran yang pertama kita tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nantikan pembelajaran yang kedua di keesokan harinya.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.